Ya, kita masih tunggu, masih nol ya ini live-nya ya. Mohon maaf kepada kawan Prima semuanya, tadi ada kendala. Ini sedang kita usahakan jadinya live biasa ya. Kita tanpa tampilan G20 backgroundnya. Terima kasih yang sudah menunggu ini. Menunggu kami beberapa menit ini. Ada kendala tadi, nanti kita ulang dari opening, nggak apa-apa. Jelas yang ini Semoga masih dicolokin semangat. Nah, ini dia narasumber sudah bergabung. Mohon izin Pak Ismet, sendiri. mungkin bisa diputar sedikit Pak. Ya, sekali lagi kita press release dulu nih, press conference. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tadi ada kendala di koneksi, sehingga kita harus bergabung kembali. Reopening live Instagram episode ke-13. Terima kasih yang sudah menunggu, beberapa puluh orang ini yang masih tidak bosan-bosannya menanti Instagram live. Oh, pakai wireless mau buat bisa nggak Pak? Ini bisa. Ya, mohon izin Bapak narasumber, sebelum saya perkenalkan, apakah sudah siap? Kedengeran Permana? Suaranya kedengeran nggak? Suaranya terdengar Pak. Oke. Suaranya terdengar Pak, jelas. Oke. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali lagi di Rabu siang jam 10, yang seharusnya jam 10, sekarang jam setengah 11, di acara Instagram Live Bea Cukai Priuk episode ke-13. Dengan saya Permana, dan narasumber kita hari ini spesial karena biasanya pelaksana, kali ini kita undang pejabatnya langsung. Selamat datang Bapak Ismet Qodar yang terima kasih Pak Permana atas waktunya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Masih semangat nih meskipun tadi sempat tertunda. Yuk. Mungkin langsung aja, mohon izin Pak Ismet, kita supaya mempercepat waktu yang sudah terlewat tadi, mungkin sebelum tanya jawab nanti bisa diperkenalkan dulu Bapak, nama lengkapnya, nama panggilan, supaya nanti tidak salah panggil kawan Prima yang ada di sana. Mohon izin. Oke. Ya, silakan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, nama saya Ismet Qodar, menjabat Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 2 di bidang PPC 1 KPU Tanjung Priuk. Saya bergabung di Agustus 2021. Jadi relatif baru 10 bulan kurang lebih saya menjabat di sini. Bidang yang saya tangani ini adalah IBK, pemberitahuan impor barang khusus, melayani untuk barang pindahan dan barang konsolidasi PKI. Mungkin itu untuk sementara perkenalannya. Lanjut Pak Permana. Terima kasih Pak Ismet, tadi baru 10 bulan katanya. Kalau 10 bulan baru ya Pak ya? Kira-kira sampai berapa lama? Ya, tour of duty kita nggak tahu. Saya pernah 6 bulan di Jakarta, hanya 6 bulan menjabat. Ya, itu semua putusan pimpinan ya. Kita terima aja. Namanya prajurit di mana. Panjang, saya doain panjang atau gimana nih Pak? Ya, yang terbaik aja kita terima. Yang terbaik, siap. Yang terbaik. Tadi mau kodimanya juga udah panjang tadi Pak. Ya. Ustadz nih kayaknya narasumber kita hari ini. Baik, mohon izin Pak Ismet, kita sudah sempat mengumumkan kemarin kalau hari ini kita akan membahas pemberitahuan impor barang khusus ya Pak ya. Jadi kalau dari nama ini, kalau pemberitahuan impor barang khusus, bedanya dengan yang PIB umum di mana Pak? Dari jenis. Lebih kepada jenis barangnya itu. Lebih jenis ke barangnya, jadi sesuai per Dirjen nomor 22 itu kan diatur mana yang pakai PIBK, mana yang PIB. Jadi untuk yang pakai PIBK ini khususnya ada kurang lebih 4 atau 6 kategori, diantaranya adalah barang pindahan ini. Yang paling sering masuk di Priuk yang mana Pak?
Untuk PIBK ini tentunya barang pindahan dari Barang WNA, pindahan. ya, barang pindahan. Walaupun kami di seksi PKK 2 juga ada apa namanya TUSI untuk melayani barang apa kapal pesiar ya. Karena pandemi kemarin 2 tahun kosong, nggak ada kapal pesiar, mungkin dalam waktu dekat akan ada lagi, wallahu alam. Kalau dari jenis impornya sendiri, selain barang pindahan, apa Pak kira-kira yang dibawahi atau yang bisa menggunakan PIBK? Barang pindahan itu kan konteksnya untuk PMK 28 ya, 2008 yang apa diatur tentang pembebasan atas 5 kategori, yaitu WNA asing, WNA apa namanya diplomat, WNA dan asing, lalu WNI yang PNS TNI Polri, dan WNI yang non PNS Polri. Lalu ada lagi untuk barang apa, PMI, pekerja migran Indonesia, atau dulu biasa dikenal TKI. Itu masuk dalam kategori TKI, pelayanan oh PIBK. iya. Kalau dari batasan sendiri Pak, untuk kita bahas satu-satu mungkin yang barang pindahan dulu. Kalau dari barang pindahan, supaya bisa dikategorikan sebagai barang pindahan, itu ada syarat atau pembatasannya atau tidak Pak? Ini sesuai PMK 28 itu, pasal 3, itu diatur tentang 5 kategori sebagaimana saya sebutkan di awal, yaitu untuk butir A-nya itu PNS, TNI Polri, atau Polri, itu apa namanya minimal 1 tahun dia tugas atau belajar di luar negeri. Lalu untuk pelajar, mahasiswa juga paling singkat 1 tahun di luar negeri. Lalu TNI yang apa bukan TNI, tenaga kerja Indonesia, TKI, tapi yang khusus di lingkungan kementerian luar negeri, di apa diplomat ya. TKI yang bekerja untuk diplomat di luar negeri, lalu WNI yang memang kerjanya di luar negeri, itu juga 1 tahun, dan terakhir tentang WNA. WNA ini yang memang harus dibuktikan dengan ya, kartu izin menetap sementara dari imigrasi, dan juga dilengkapi kartu izin tenaga kerja asing sementara juga minimal 1 tahun. 5 kategori untuk 5 kategori. mendapat layanan barang pindahan. Untuk barang pindahan yang lain yang kaitannya dengan apa namanya PP 8, yaitu perwakilan kedutaan ya Pak ya? Negara asing sesuai PMK 149 2015, dan satu juga sesuai PP 19 terkait dengan PMK 148 2015 untuk badan apa internasional dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Jadi relatif untuk barang pindahan ada 7 kategori ya. Terdiri dari 3 PMK, PMK 28, PMK 28, PMK 148 untuk yang PP 19, dan PMK 149 untuk yang PP 8. Yang kemarin mungkin udah dengar untuk mengeluarkan barang kedubes Singapura ya, di hari libur atensinya segera dikeluarkan. Nanti Pak Permana juga ngikutin itu ya, prosesnya. Menjelang 3 hari menjelang Lebaran ya, itu si iya, Pak. barang PP 8 itu. Itu kalau izin Pak, itu kan tadi dari sisi apa ya, subjek ya. Kalau dari batasan barang, misalnya dari tonase atau dari nilai barangnya, itu ada pembatasannya nggak Pak kalau untuk barang pindahan? Nah ini di PP 8, bukan PP 8, di PMK 28 itu tidak diatur detail, hanya dikasih definisi barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga. Jadi batasannya barang rumah tangga aja, gitu. Barang rumah tangga ya Pak? Iya, barang rumah tangga. Bekas atau baru ada kategori khususnya Pak? Nah di sini kalau pengertian barang rumah tangga kan seharusnya yang memang dipakai di sana kan. Artinya bekas, nggak bisa barang yang baru bekas, dibeli di sana dibawa kemari. Oh berarti ini di garis bawahi borderline ya Pak ya, barang pindahan tadi harus bekas ya Pak ya, bukan baru. Iya, kalau ya secara harfiah memang apa namanya di kalimat ini kan dibilang keperluan rumah tangga milik yang semula berdomisili di luar negeri. Artinya apa? Ada semula berarti. Iya, betul. Kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Kalimat makanya semula. Maksudnya barang pindahan ya. Kalau iya, betul. Kalau baru nanti impornya umum ya Pak jadinya ya. Betul. Dan itu akibatnya ya di kondisi sekarang adanya just tip,
adanya apa namanya kecenderungan ya barang-barang impor menjadi modus akhirnya kalau nggak dibatasi di barang bekas itu. Iya betul. Kita, Udah lumayan banyak itu kasusnya Pak sekarang just tip itu oh ya banyak jelas, penipuannya jelas. juga. Betul, betul. Dan kita harus paham juga persamaan Y, C plus I plus G, ekspor kurang impor itu kan Waduh menjadi dasar ekonomi nih. buat. Nah, iya, itu harus paham itu. Saya pikir pada saat kita kuliah di pelajaran makro itu dasarnya supaya BC menyadari fungsinya sebagai makro itu antara lain tadi bahwa apa namanya impor itulah sesuatu yang destruktif buat perekonomian ya khususnya dalam neraca. Makanya dibilang di persamaan itu ekspor kurang impor, artinya ekspor harus lebih besar daripada impor. Nah kalau impornya ini barang-barang Iya, baru semua, kita apa namanya izinkan ya tentunya nggak akan tercapai kesejahteraan pendapatan nasional tadi ya. iya. Tekor jadinya ya Pak, defisit. Betul, betul. Iya, Harusnya itu orang-orang tadi mungkin iya Pak. lanjut lanjut Pak Permana. Oh, siap. Nah, ini Hmm, kan tadi kita sudah bahas subjeknya sudah barang barang pindahan. Terus kemudian batasannya tadi bukan baru atau barang bekas. Nah, ya. sekarang kalau yang berhak untuk melakukan pengurusan barang pindahan itu apakah dari pribadi misalnya PMI-nya atau TKI-nya itu langsung ngurus sendiri bisa atau tidak atau harus ada jasa yang digunakan, Pak? Ya, Untuk mengurus langsung gitu secara loh. secara prinsip sih sebenarnya bisa si orang pribadi tersebut ngurus. Cuman dalam beberapa kasus kita lihat pada saat mereka mau mengajukan ke SLIM, mereka bingung umumnya. Nggak biasa, Oh, ya. lama. Nah, akhirnya mereka cari yang sudah umum aja mengajukan ke SLIM gitu. Ya, mungkin juga koreksi buat kita ya, gimana caranya SLIM itu benar-benar user friendly ya. Artinya buat orang yang benar-benar awam sekalipun akan sangat mudah untuk mengajukan. Kayaknya mungkin itu. Karena ada beberapa kasus kita ngelihat ada orang yang pengen ngurus sendiri itu sulit. Dalam artian nggak biasa untuk mengajukan SLIM. Terutama katanya SLIM harus diisi biasanya di tengah malam ya. Kalau di hari kerja
Terputus kayak tadi ya. Siap, mohon izin Pak, tadi sepertinya terkendala sinyal lagi. Iya. Ini sudah kembali tersambung dengan narasumber. Mohon maaf lagi sebelumnya. Memang kalau niat baik biasanya cobaannya banyak, Pak. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya Pak. Ini iklan dulu sedikit. Kawan Prima yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan. Bisa disampaikan melalui kolom komentar. Nanti kita bacain ke narasumber. Ada hadiah untuk 2 orang beruntung biasa giveaway. Kita kali ini akan memberikan lanyard atau gantungan nemtek kepada 2 kawan Prima yang beruntung. Jadi silahkan ditanya sebanyak-banyaknya juga boleh. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita kejawab semua ya Pak ya. Lanjut lagi. Insya Allah. Tadi subjek sudah ya Pak ya. Subjek sudah, kemudian kategori barangnya sudah. Nah kalau dari barang pindahan itu diberikan fasilitas khusus nggak Pak? Misalnya nggak bayar pajak misalnya. Atau dari ketentuan lartasnya bagaimana untuk barang pindahan Pak? Ya. Jadi secara ketentuan bea masuk itu udah ada terhadap 5 kategori di dalam PMK 28 itu bebas bea masuk sepanjang memenuhi syarat tadi. Jadi si PNS atau TNI itu bagi yang penempatan ada SK penarikan, ada SK penempatannya. Lalu untuk yang pelajar itu bisa menunjukkan surat keterangan lulus atau minimal ijazah di situ. Lalu untuk yang WNA tadi disebutkan di awal harus ada kartu izin menetap sementaranya minimal setahun, kartu izin tenaga kerja asing sementaranya dari Kemenaker minimal setahun. Lalu untuk juga tenaga kerja yang di lingkungan kedubes asing juga ada masalah perjanjian kerja dengan Kemenlu setempat. Terhadap yang perwakilan negara asing itu ada skep pembebasan bea masuknya dari subdit fasilitas di KPU untuk bebas bea masuknya. Lalu untuk yang PP 19 lembaga asing juga harus ada fasilitas dari subdit fasilitas. Jadi syarat-syaratnya itu sudah jelas diatur di situ, Pak Perman. Baik, kalau dari barang pindahan itu diperiksa fisik atau tidak, Pak? Kembali lagi secara profil pindahan ini kan memang potensi barangnya heterogen. Yang namanya barang heterogen ditambah lagi itu potensi banyak jenis seperti itu ya Pak ya. Banyak jenis ya. Jadi secara tingkat kesulitan saya pikir pemeriksaan umum dibandingin pemeriksa PIBK lebih berat PIBK. Karena tadi barang heterogen. Kan kita secara logika bisa bisa memahami ya bahwa memeriksa barang yang heterogen dengan barang yang homogen kan itu lebih susah yang heterogen, butuh waktu lebih banyak, butuh sumber daya yang lebih banyak seperti itu. Jadi karena tingkat profil yang tinggi itulah defaultnya memang pemeriksaan. Bahkan kalau di best practice-nya dibilangnya dicacah, bukan diperiksa. Bedanya kalau diperiksa kan bisa sampling. Nah, ini dicacah, artinya harus piece by piece. Defaultnya sebenarnya dicacah, bukan diperiksa. Betul. Seperti itu. Apalagi kalau barang rumah tangga itu kan biasanya sangat random sekali, Pak. Ada alat dapur misalnya bisa jadi pakaian di situ gitu ya, Pak ya. Betul. Intinya tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan umum. Jadi mudah-mudahan kedepannya di Priok ini udah ada HICO scan ya, jadi hampir semua di scan dulu sehingga lebih memudahkan bisa scan, tugas scan lebih cepat. Kalau itu kan tadi ada diperiksa fisik, diperiksa fisik. Kalau dari proses janji layanannya sendiri Pak, ini kan di Priok nih dikit-dikit ada janji layanan, ada SOP-nya. Kalau PIBK sendiri maksimal berapa lama Pak proses? Untuk saat ini 5 hari kerja. Untuk saat ini 5 hari 5 kerja. 5 hari kerja ya Pak ya? ISK yang terbaru setelah audit dari kemarin Sukovindo kita revisi yang tadinya 3 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Pertimbangannya karena dalam proses 3 hari kerja itu ada unit-unit lain, contohnya manifest. Jadi pada saat kita memberikan penerimaan itu kan terkait dengan tupan pos ya.
nopen dari PIBK menuju ke tutup manifest. Tutup manifest itu kan di bidang lain, di unit lain ya, walaupun dalam satu bidang. Gitu. Terus juga faktor bahwa pernyataan kesiapan barang itu kan ada dikendali di PPJK. Kadang PPJK agak lama menyatakan PKB-nya meskipun IP sudah keluar. Jadi itulah pertimbangan dari 3 hari kerja, 5 hari kerja. Biar lebih presisi menunjukkan kinerja full dari unit PIBK. Karena di situ ada faktor-faktor kendali dari luar yang kita nggak bisa kendalikan itu. Gitu. Tidak bisa dikontrol seperti itu ya Pak? Tidak bisa kontrol. PKB dari PPJK iya, itu baik. jadi kontrol. Ini sudah mulai ada pertanyaan yang masuk. Yuk, monggo. Izin Bismillah. Pak Ismet, sudah mulai ada pertanyaan yang masuk nih. Kita bacain satu-satu dulu ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, yang pertama ini kayaknya belum terkait PIBK nih. Dari Algeti Valentino, Om mau tanya kalau kirim peluru senapan angin dari luar bisa atau enggak? Nah, kalau impor lartas, silakan kawan Prima atau @Algeti Valentino itu bisa lihat langsung di www.insw_INTR. Silakan bisa diketik tuh, senapan misalnya. Nanti bisa muncul kena tarif bea masuk berapa, kena peraturan larangan dan pembatasan atau tidak. Itu bisa dicek langsung. Atau bisa konsultasi juga ke live chat Bea Cukai Priuk di bit.ly/chat BC Priuk. Atau call center telepon bisa juga di 1500225. Hari ini kita fokus dulu pembahasannya mengenai pemberitahuan impor barang khusus. Ada K-nya ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Mohon izin dari RRRR-nya banyak Pak. Untuk paspor pengurusan barang pindahan gimana ya Pak? Nah ini mungkin sekaligus dijelaskan ya Pak. Secara singkat mungkin proses dari pengurusan PIBK itu sampai dengan selesai itu apa aja Pak? Urutannya gitu. Sambil menjawab. Tentunya secara proses dokumen itu harus melengkapi sesuai tergantung kategorinya tadi ya. Untuk kategori pelajar, mahasiswa, tentunya dia harus membuktikan dengan surat keterangan lulus atau ijazah. Dan tentunya selain dokumen itu tentunya juga paspor. Paspor itu untuk membuktikan memang yang bersangkutan itu ada riwayat di berada, kita punya mekanisme untuk menguji paspor tersebut. Gitu. Kami punya mekanisme untuk menguji memang yang bersangkutan itu secara traffic ada di sana, lalu berapa lama di sana kita punya mekanisme untuk menguji itu. Itu untuk yang mahasiswa. Untuk yang PNS, TNI Polri tentunya dibuktikan dengan surat penempatan, surat penarikan, dan itu bisa kita uji di dalam mekanisme kami yang kita lakukan selama ini. Tentunya juga di sana paspor itu sendiri kita akan uji lagi seperti itu. Intinya apa yang dilayani saat ini benar-benar kita mengacu kepada aturan yang ada, yaitu PMK 28 2008 untuk barang pindahan. Lalu untuk barang diplomat itu PMK 149 untuk yang diplomat, untuk yang badan internasional PMK 148. Intinya itu yang kita jalani selama ini. Intinya kita juga harus memastikan bahwa ini benar barang dari orang tersebut gitu ya Pak. Makanya ada pengujian paspor. Betul. Kalau dari pengujian paspor itu yang dilihat kriterianya apa Pak? Apakah ada cap masuk ke Indonesianya lagi atau seperti apa Pak? Ada komponen-komponen data yang memang bisa kita uji di sana. Dan mulai dari namanya, mulai dari negaranya, mulai dari nomor itu sendiri, nomor paspornya itu sendiri. Itu ada beberapa komponen data yang bisa kita uji, kita bandingkan dengan yang dilampirkan di dalam dokumen itu. Oh, jadi misalnya kuliahnya di Jepang, tapi paspornya berangkatnya dari Amerika, itu udah pasti nggak valid gitu ya Pak? Nah, betul, seperti itu.
Oh ya, Harus baik. ada Terima kasih. konsistensi Semoga antara. tadi terjawab dari RRR-nya yang banyak, Pak. Kita masih ada beberapa pertanyaan, Pak, dari Yuk. kawan Prima yang lain. Ini dari @aziza_mangostin. Ya, lagi-lagi ini member tetap kami, Pak, di live Instagram ini. Kayaknya para pencari hadiah nih. Ayo silakan yang lain para pencari hadiah, nanti kita bagi-bagi. Dari @aziza_mangostin, kalau untuk barang pribadi, pengajuan PIBK-nya secara manual atau sistem, Pak? Kalau sistem di mana dan manual di mana? Mungkin tadi kita sekarang membahas yang Slim tadi, yang kata Bapak Slim ya, Pak? Ya, ya. Di KPU Priok ini sudah hampir 4-5 tahun bisa dilakukan secara aplikasi dengan memasukkan datanya ke Slim. Di data Slim tersebut untuk yang PIBK khususnya tetap mengajukan dokumen manual karena memang saat ini alasannya kenapa kita pakai dua sistem karena aturan untuk barang pindahan khususnya untuk yang TKI ini memang belum ada diatur secara nasional, masih parsial per masing-masing kantor, sehingga itu masih menggunakan manual antara yang aplikasi Slim dengan yang dokumen hard copy secara manual. Secara prinsip Slim bisa dilakukan secara pribadi, nggak perlu pakai PPJK. Oh, berarti bisa langsung ya, tadi sudah terjawab. Caranya bisa. Semoga terjawab Bisa, tadi. Ya. Ibu Aziza_Mangostin, member tetap, terima kasih Bu, nonton terus. Ini mungkin sebelum kita bacakan lagi pertanyaan, saya ada sedikit pertanyaan titipan nih Pak. Kalau biasanya beberapa waktu yang lalu ketika live itu ada yang sempat mengeluhkan, Pak ini kok PIBK lama. Nah itu biasanya kalau lama itu prosesnya ada di mana ya Pak? Secara jujur dari 10 bulan saya di sini lebih banyak karena dokumen yang diminta pada saat dilampirkan tuh belum memenuhi persyaratan. Contoh misalnya paspor tersebut setelah kita konfirmasi nggak sesuai, kita tanyakan kembali konfirmasi ke PPJK, PPJK-nya tidak cepat merespon. Nah, memang akhirnya si pemilik barang tahunya sudah dibereskan sama si PPJK, tapi komunikasi antara kita pengurus PIBK dengan kita di PIBK dengan pemilik barang itu mestinya harus bisa direct, dalam artian pada saat dia mengajukan dokumen idealnya yang mengajukan langsung si pemilik barang, meninggalkan nama dan yang bisa dihubungi, sehingga pada saat kita ada kendala dengan dokumen bisa langsung ke pemilik barangnya, nggak lewat ke PPJK. Kalau kita ingat aturan tentang pramuka ya, bisik-bisik, yang ingat ya kalau kita masih kecil bisik. Dari 10 orang bisik-bisik, yang di awal bisiknya kuda, yang sampai di sana bisa ular. Nah kayak begitu kalau kita terlalu banyak pihak yang terlibat, mestinya direct. Jadi pada saat permohonan biar nggak lama, harusnya si pengurus barang, pemilik barang itu juga mencantumkan identitasnya, sehingga kalau ada masalah kita bea cukai langsung bisa hubungi si pemilik barang. Ini loh dokumennya kurang ini. Kalau lewat PPJK kan dia tektok dulu kan, kita ke PPJK. Jadi 2 kali proses gitu ya Pak ya? Betul. Maksudnya pada saat permohonan tetap identitas si pemilik barang tuh ada di situ, bisa dihubungi di sini, sehingga si tepat kita memberikan info ke pemilik barang ada kekurangan seperti itu. Berarti kalau dari pemilik barangnya langsung nanya ke Bea Cukai Priok melalui live chat, misalnya itu bisa dipantau statusnya Pak ya, prosesnya sudah sampai mana? Bisa, kan udah ada mekanisme live chat tadi kan ya, dari pihak BKLI langsung, kita pun respon langsung. Kita real time kan sekarang, nggak ada. Real time Pak, 24/7 live chat kita Pak? Ya. 24 jam, 7 hari, non-stop, ada petugasnya. Non-stop. Ya. Kalau untuk yang PIBK, jadi silakan mungkin. Untuk yang PIBK kita manual ya. Kita mungkin sesuai office hour yang PIBK ya. Office hour. Tapi live chatnya full 24 jam Pak. Iya betul. Bisa dibalas. Dalam artian mungkin kita akan lanjut. Disesuaikan ya Pak ya dengan jam kerjanya PIBK juga kalau pertanyaannya tentang PIBK. Betul.
Nah, itu karena kita tadi masih manual tadi. kita sekarang seandainya ada kasus nih, Pak. Misalnya dalam satu pengiriman, satu shipment, satu kontainer, tiba-tiba nyelip satu barang baru gitu, Pak. Itu perlakuannya gimana? Ya, sebagai barang Seandainya impor, ada di, ya Pak? diperlakukan sebagai barang impor. Tentunya kan kita cek dulu si barang baru ini atas milik siapa. Bila ternyata tidak diberitahukan, tentunya kan otomatis sebagai barang dikuasai negara kan, langsung ditegah. Iya, ditegak. Bila ternyata sudah diberitahukan, tetapi baru dengan Tapi mekanisme baru impor kondisinya gitu. baru ya, sehingga harus bayar sesuai Impor baru. ketentuan impor umum ya. Tapi kalau seandainya tidak ada lartas aman gitu Pak, itu masih bisa dikeluarkan gitu ya Pak ya, sepanjang memenuhi tadi pembayaran biaya masuk jika ada. Betul, betul, betul. Diberitahukan oleh yang bersangkutan dalam kode yang bersangkutan, tapi kategorinya baru, sehingga dikenakan Iya, seperti ketentuan itu Pak kasusnya. impor. Ya, betul. Ya. Masih bisa diselesaikan tapi bayar biaya masuk dulu dan pajak dalam rangka impornya. Mohon izin Pak, kita beralih lagi ke pertanyaan dari komentar pemirsa nih dari @natal sidabutar mengenai barang konsolidasi itu kategori barang apa ya Pak? Konsolidasi itu terhadap Mungkin mohon izin Pak PMI, Ismet jadi kan bisa dijelaskan? ya, Iya Pak. jadi yang namanya Apa yang dimaksud konsolidasi konsolidasi ini, dulu deh Pak? ya, konsolidasi ini adalah gabungan dari beberapa pemilik barang di dalam satu shipment. Kenapa ini kita tolerir? Karena memang PMI ini sebagaimana kita tahu umumnya memang orang-orang yang the have not ya. Orang-orang yang memang di sana secara perekonomian mereka terpaksa harus kerja di luar negeri. Sehingga kalau mereka ngirim barang sendiri-sendiri nggak akan nunut, nggak akan kalau dikirim sendiri. Sehingga mekanisme konsolidasi inilah ditoleransi sepanjang ya tadi memang benar ini dimiliki oleh TKI yang bersangkutan yang kita tahu secara ekonomi memang bekerja di dalam ibarat ya sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri seperti itu kan, artinya bukan untuk orang-orang yang istilahnya manajer lalu orang-orang yang memang secara payroll-nya nggak sama dengan yang PMI ini. Kita tidak toleransi itu kan, ibaratnya mampu sebagai manajer di luar negeri ngirimnya pakai konsolidasi. Mestinya itu kan udah mampu dia untuk membayar sendiri barang untuk kirim. Nah, konsolidasi ini diperuntukkan semata-mata untuk orang yang memang murni PMI, murni TKI yang memang secara ekonomi untuk ngirim sendiri nggak mampu dengan gajinya itu. Oh. Itu konsolidasi. Makanya digabung dengan yang lain gitu ya Pak ya? Betul, betul. Karena kalau mereka ngirim sendiri nggak cukup uangnya. Nggak cukup uangnya. Dan ini ke depan oleh kantor pusat mau diakomodir draftnya katanya 2 tahun boleh PMI konsolidasi ini ngirim. Maksimal itu sesuai pertemuan kemarin adalah $1.000 per tahun kalender rencana. $1.000 maksimal untuk 2 kali pengiriman per tahun ditoleransi. Draft yang akan dirancang untuk berlaku nasional tentang konsolidasi PMI. Tentang finalnya ya kita nanti nunggu setelah disahkan oleh Bu Menteri Keuangan. Tapi secara draft di Januari atau Februari di 2022 draftnya seperti itu. Tentang nanti setelah disahkan oleh Menteri seperti apa, wallahu a'lam bishawab ya, apakah disetujui atau tidak. Tapi poinnya yang namanya konsolidasi itulah ya, belum berlaku berarti kan? Masih draft. Iya, betul. Tapi intinya mengakomodir kebutuhan dari PMI yang memang umumnya the have not, sehingga nggak mampu untuk mengirim barang secara sendiri, harus dengan konsolidasi, diakomodir. Karena sejujurnya ngomong pahlawan devisa kan memang terima kasih. itu. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ismet. Semoga terjawab tadi dari @natal sidabutar. Mudah-mudahan dapat hadiah nih. Kita belum tahu. Nanti yang milih operator. Kita lanjut lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Mohon izin Pak, dari @papahjoy.
PIBK barang bantuan seperti masker atau kesehatan dari luar ada pajaknya atau enggak, Pak? Itu kan lartas ya, masker itu. Itu lartas. Dan Mungkin tentunya maksud kan, pertanyaannya kalau seandainya barang bantuan itu bisa menggunakan mekanisme hibah ya, Pak ya? Bukan bukan dari PIBK. betul, tapi bukan PIBK loh. Kalau hibah nggak masuk kategori PIBK Iya, ya. Impor umum, bukan pakai PIBK. PIB biasa. Kategorinya Iya, hibah itu nanti akan dibebaskan, tapi bukan iya, PIBK. betul. Dan harus mendapat fasilitas, pembebasan dari bidang fasilitas ya. Iya, betul. Nanti untuk info lebih lanjut, misalnya mau mengetahui detail bagaimana cara pengurusan barang hibah, boleh live chat aja di bit.ly/chat BC Priok, atau telepon juga bisa di 1500225. Silahkan bisa konsultasi 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kita lanjut lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi nih dari Ed Tiantanto. Ini sepertinya nama-nama familiar lagi nih. Jangan-jangan udah pernah 2 kali dapat hadiah nih ya. Mau dikumpulin nih merchandise Priuk apa aja isinya ya. Dari Etian Tanto, mohon izin Pak, untuk PIBK apakah bisa barangnya sampai duluan di Priuk tapi orangnya masih di negara asal Korea misalnya? Monggo, mohon izin Pak. Kembali lagi untuk statusnya berarti dia TKI atau pelajar ini? Iya Pak. Pertanyaannya, saya belum nyulit mendefinisikan dia sebagai pelajar, sebagai WNI yang kerja di luar negeri, atau sebagai TKI di Korea. Mungkin Pak Etian Tanto bisa dijelaskan, atau kita misalnya kategori pelajar gitu Pak. Untuk kasus kategori pelajar, barangnya sampai duluan, tapi pelajar di Korea, nanti pulangnya belakangan gitu. Bunyinya di PMK 28 untuk pelajar kan sertifikat kelulusan ya, sertifikat kelulusan, lalu juga atau keterangan lulus. Nah, pengujian paspornya itu untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya benar nggak dari negara sana. Kalaupun mereka masih di luar negeri, lalu barangnya tiba duluan, itu konteksnya di dalam hal apa? Kita perlu audiensi dulu tuh untuk mempertanyakan itu. Khawatirnya ini sebenarnya bukan barang yang bersangkutan, tapi barang orang lain. Lebih ke situ, kehati-hatian kami untuk mencegah penyalahgunaan terhadap fasilitas barang pindahan ini. Jadi perlu audiensi khusus mungkin untuk mempertanyakan lebih detail, kenapa orang-orangnya masih harus ada di sana, sementara barangnya tiba duluan. Itu case by case ya, kita harus analisis lebih dulu dengan audiensi, wawancara. Tapi kalau dari sisi peraturan itu dimungkinkan, tapi harus dibahas lebih lanjut seperti itu ya Pak ya? Betul. Harus dipastikan. Ya. Baik, semoga terjawab Pak Etian Tanto. Terima kasih pertanyaannya, sering nih. Kemudian ada lagi Pak dari @ayu_febriana. Kalau tadi kita bahas PIBK yang impor dari luar negeri ke Indonesia, ini kebalik pertanyaannya nih Pak. Terkait barang pindahan ke luar negeri, apakah diatur oleh Indonesia Pak? Atau bebas yang penting memenuhi syarat dari negara yang akan dituju? Ini konteksnya mungkin seksi ekspor ya Pak Permana ya, karena koridor saya hanya impor di sini. Ini saya salah jawab. Berarti ini PIBK ya Pak, pemberitahuan ekspor barang khusus nih kayaknya. Iya, betul. Pak Roni Florensi yang pas untuk menjawab itu. Siap. Nanti mungkin bisa juga yang tidak sesuai atau masih di luar topik hari ini, PIBK bisa melalui live chat bit.ly/chat BC Priok. Izin Pak, ini ada pertanyaan tambahan tadi dari Ibu Natal Sidabutar yang pertanyaan awalnya itu mengenai barang konsolidasi. Ada tambahannya ini Pak. Maksud saya barang konsolidasi itu masuk barang kiriman atau barang pindahan, sedangkan banyak TKI di sana mengalami kesulitan atas identitas mereka. Iya tadi
dari awal saya sampaikan untuk barang kiriman TKI ini, untuk barang konsolidasi TKI ini merupakan mix aturan pindahan dan aturan kiriman. Kenapa mix? Karena memang aturannya belum ada secara nasional. Dari Kantor Pusat Bea dan Cukai belum menerbitkan. Dijanjikan diterbitkan di awal 2023 atau akhir 2022 ini. Peraturan konsolidasi TKI yang berlaku nasional. Yang berlaku di Tanjung Priuk ini adalah keputusan Kepala Kantor nomor 6492 yang mewajibkan di situ untuk barang-barang TKI atau PMI ini itu dokumennya harus paspor, bill of lading, packing list yang detail antara pengirim dan penerima. Nah, kalau ditanya tadi itu pakai aturan yang mana? Aturannya ya gabungan antara barang kiriman dan barang pindahan. Kenapa gabungan? Ya karena belum diatur di dalam PMK khusus tentang konsolidasi ini. Baru lokal kantor bea cukai yang menerbitkan aturan itu, belum nasional sifat aturannya. Baru direncanakan oleh kantor pusat di akhir 2022 ini atau awal 2023 akan terbit peraturan konsolidasi TKI yang nasional. Baik, terima kasih. Semoga terjawab tadi dari Ed Natal Sidabutar. Terima kasih juga Pak Ismet atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini juga belum sempat kita bahas tadi di awal Pak, kategori barangnya. Ini sudah ada yang kasih tahu nih. Dari @ayu_febriana. Sepertinya kalau sepeda motor itu kan dilarang ya Pak. Kalau sepeda saja boleh dibawa enggak ya Pak? Mungkin dijelaskan dulu Pak, ini kalau barang pindahan terus kemudian barangnya itu adalah mobil atau motor, apakah boleh atau tidak? Itu dulu Pak. Ya, di PMK 28 itu jelas-jelas kalau untuk kendaraan bermotor pasalnya ini di dalam nomor pasal 2 angka 2 itu tidak berlaku terhadap pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor. Itu kalimatnya untuk yang PMK 28 tahun 2008 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan. Terhadap sepeda yang sering terjadi di sini jumlahnya melampaui batas kewajaran. Contoh misalnya yang pindah itu 3 orang, tapi bawa sepedanya 10. Kan dari sini kewajarannya ya sepeda tetangganya juga dibawa itu kayaknya Pak. Seperti itu. Sehingga terhadap kelebihan itu diwajibkan bayar sebagai ketentuan impor umum. Gitu. Tapi kalau masih batas kewajaran, 3 itu bawa 4, kita masih toleransi. Gitu. Tapi kalau 3 orang bawanya 10 sepeda, ya itu kan di luar kewajaran. Itu, tentang kewajaran ini memang debatable. Tapi secara logika, kita kan nggak mungkin mentoleransi orang yang berstatus kolektor ya. Berstatus apakah negara mentoleransi kolektor? Karena kalau kolektor kan unlimited. Bisa saja dia sebagai kolektor satu butuh koleksi 100 sepeda. Kan namanya kolektor sudah di luar yang normal kan. Bea cukai tentunya umumnya negara yang ngatur yang normal-normal aja, yang di luar normal kan nggak mungkin kita akomodir. Kan sangat tidak adil bila negara mengatur yang istilahnya yang kebutuhan khusus lah kira-kira gitu. Saya pikir itu mungkin batas kewajaran. Berarti masih dibolehkan ya Pak ya kalau sepeda sepanjang dalam batas normal. Betul, untuk yang sepeda ya. Beda kalau sepedanya dilengkapi dengan motor, dilengkapi dengan elektrik, karena itu masuk di dalam buku tarif buku PTKI-nya menjadi kendaraan bermotor. Sudah ada kita minta fatwa ke kantor pusat tentang sepeda yang dilengkapi dengan mesin, dengan elektrik itu masuk kategori sepeda atau kendaraan bermotor. Fatwanya masuk kendaraan bermotor, sehingga tidak boleh kita akan rilis barang yang itu. Berarti tadi sepeda syaratnya yang digenjot atau digoes ya Pak ya? Jangan ada elektriknya, jangan ada mesinnya.
Ya, karena kan di Sepeda BTKI-nya konvensional. jadi betul, ya. Baik, terima kasih tadi. Semoga terjawab pertanyaan dari Ayu Febriana. Ini ada tambahan lagi dari Ibu Natal Sidabutar. Terima kasih Pak, yang jelas tumpang tindih kebijakannya ya Pak, antar pelabuhan dan sangat merugikan karena menerapkan kebijakan masing-masing. Terima kasih Ibu sarannya, semoga peraturannya cepat diberlakukan ya Pak supaya lebih jelas nanti ketentuannya seperti apa. Ada yang ingin ditambahkan Pak Ismet mungkin Pak? Ya, kalau saya lihat sih bukan tumpang tindih ya, tapi lebih kepada apa namanya kesadaran bersama bahwa negara ini kan bukan apa istilahnya tempat barang bekas ya. Artinya manajemen risiko dari masing-masing kepala kantor kan ya pribadi-pribadi kan beda ininya ya apa namanya indikator risikonya. Kalau saya nilai uh, mungkin hanya kepala kantor Tanjung Priok yang berani menerbitkan aturan tentang PMI ini. Yang lainnya kan belum ada aturan yang apa istilahnya tertulis gimana menangani barang PMI ini. Nah, untuk di Tanjung Priok ini akan menerbitkan ini biar aturan main itu jelas. Untuk di Priok aturannya seperti ini. Dan tentang PMI ini sendiri yang harusnya ini diterbitkan lintas kementerian. Karena di situ terkait apa rekomendasi dari Kemenlu, rekomendasi dari Kemenaker. Nggak bisa dia cukai di bawah Kemenlu sendiri menangani ini. Jadi saya pikir ya levelnya ini mungkin peraturan pemerintah nggak cukup dengan apa namanya peraturan dia cukai kalau mau ideal ya, karena di situ melibatkan kebenaran dari apa namanya TKI itu kan yang kewenangannya BP2MI ya, Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Lalu untuk rekomendasinya di luar negeri Kemenlu yang memang mengurusi pribadi-pribadinya saat di negara yang bersangkutan itu pun perlu keterlibatan dari Kemenlu. Artinya memang lintas kementerian agak berat kalau hanya bea cukai yang dituduh tumpang tindih gitu. Itu aja sih Pak permana saya istilahnya nggak tega gitu kalau hanya bea cukai yang disalahkan ini lintas kementerian seharusnya nggak bisa dibebankan ke bea cukai saja. Siap, terima kasih. Sepertinya sama-sama saling curhat ini, Pak Ismet curhat juga, Ibu Natal Sidabutar curhat juga. Dua-duanya curhat. Terima kasih Pak Ismet dan juga Bu Natal Sidabutar. Mungkin ini terakhir Pak, sebelum nanti closing statement. Pertanyaan dari @ayah_dedi.s. Ini juga nama-nama familiar kayaknya nih di Instagram Live. Mohon izin bertanya, apakah barang PIBK yang ditegah dan sudah masuk ke TPP masih bisa dikeluarkan dari TPP? Jika bisa, apa persyaratannya Pak? Mohon izin mungkin Pak Ismet bisa menanggapi. Sesuai rapat antara Pak Kakan dengan Paguyuban TKI itu kan sudah tegas. Pak Kakan membolehkan barang itu rilis dari TPP kalau bisa menunjukkan hasil video conference yang menunjukkan pribadi si pengirim dengan melampirkan pasportnya berikut Sherlock. Kebanyakan yang tidak bisa membuktikan itu ya kita nggak bisa rilis. Hanya satu syarat itu dari Pak Kakan mintanya. Ada Bitcoin yang berisi wajah dari yang bersangkutan, paspor, tunjukkan ya sehingga kita bisa menyamakan wajahnya dengan isi paspor itu. Lalu Sherlock, di mana posisinya itu? Karena hasil pengujian paspor kami membuktikan tidak sesuai. Dengan Sherlock itulah membuktikan bahwa memang sudah sesuai. Selama itu dipenuhin sesuai arahan Pak Kakan, kita akan rilis. Kita akan revisi SPPB-nya. Bisa rilis ya Pak? Bisa rilis, selama terpenuhi yang diminta oleh Pak Kakan. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaan dari @ayah_dedi.s. Itu semata-mata hanya tugas dan kewajiban kami Bea Cukai Priuk untuk memastikan bahwa barang pindahannya itu benar punya yang bersangkutan, seperti itu ya Pak ya? Betul. Mungkin terakhir Pak, ini sebelum ditutup dan pengumuman pemenang, ini udah pada menunggu siapa yang berhak mendapat hadiah. Mungkin terakhir closing statement dari Bapak untuk saran mungkin Pak
kepada kawan Prima dan juga kawan-kawan di luar sana yang biasa melakukan pengurusan PIBK, barang pindahan, PMI, supaya barangnya itu bisa clearance dengan baik, tidak ditegak, apa yang harus diperhatikan, Pak? Monggo. Ya, inti teman-teman PPJK yang ikut di dalam acara ini, saya menghimbau untuk juga membantu Bea dan Cukai Tanjung Priok. Karena sejak September 2021, Tanjung Priok sudah menerapkan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang sudah disahkan oleh Sufindo per Januari 2022 ini. Dampaknya kepada PPJK supaya lebih lebih memfilter ya layanan-layanan yang diterima apabila dokumennya memang tidak memenuhi syarat dengan PMK 28, lalu dengan Cap Kepala Kantor 6492, lalu dengan untuk yang CN ya, PMK 9, lalu juga dengan PMK 149 2015, PMK 148 supaya tidak diterima, sehingga efektif dokumen yang masuk ke SLIM itu yang memang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak itu tentunya akan sangat merugikan si pemilik barang, karena sepertinya di PHP barang sudah kadung masuk di Indonesia, sudah ditimbun di Priok, tapi dokumennya nggak lengkap sehingga akan lama. Dan itu berakibat si pemilik barang kena demurrage sekalinya itu. Dari awal harusnya dipastikan ini tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, penuhi dulu sebelum barangnya dikirim. Intinya selama ini yang saya alami selama 10 bulan, kesimpulannya itu ada miskom antara PPJK dengan pemilik barang. Si PPJK belum memberikan keterangan yang jelas apa yang bisa dilayani di Tanjung Priok ini. Kembali lagi saya ngomong, per 1 Januari 2022, Bea Cukai sudah menerima kelulusan sertifikat SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Artinya aturan-aturan lebih tegas ditegakkan. Itu. Jadi jangan PPJK menganggap Bea Cukai di Priok ini nggak ada perubahan. Oh tidak. Sejak berlaku Sistem Manajemen Anti Penyuapan, jelas itu dimulai perubahan yang signifikan untuk menegakkan aturan sesuai itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Baik, terima kasih banyak Bapak Ismet Kodar, Kepala Seksi Pabean dan Cukai 2 dari bidang PPC 1 yang membawahi layanan pemberitahuan impor barang khusus ADAKA-nya. Sekali lagi terima kasih Pak Ismet yang sudah berkenan. Ini biasanya Instagram live kita pelaksana tapi pejabatnya langsung top, Marco top. Pak Ismet, terima kasih sekali lagi. Tadi bagian saya udah sempat dijelasin sama Pak Ismet, itu harusnya SMAP bagian saya Pak, tapi sudah dijelasin, nggak apa-apa saya ulang lagi. Sorry Pak. Aman Pak. Jadi saat ini Bea Cukai Priok sedang mengimplementasikan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi mohon dukungannya, dan juga sedang mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 tahun 2016. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang merasa dimintakan untuk memberikan sesuatu dalam mengajukan layanan di Bea Cukai Priok, silakan laporkan ke kami, ke bidang atau layanan pengaduan kami, karena seluruh layanan Bea Cukai Priok tidak dipungut biaya, gratis tis-tis. Dan juga begitu juga sebaliknya, kami juga mohon kawan Prima, Bapak dan Ibu untuk tidak mencoba atau memberikan sesuatu kepada petugas dan pegawai kami dalam memberikan layanan. Kami ikhlas semata-mata hanya mengharapkan gaji dan tunjangan ya Pak. Betul. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu kawan Prima yang sudah berperan aktif, dan mohon maaf tadi banyak kendala hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan minggu depan dan minggu selanjutnya lancar, dan saatnya kita pengumuman hadiah. 2 orang yang beruntung hari ini episode ke-13 adalah yang pertama, selamat kepada Natal Sidabutar. Ibu berhak mendapatkan lanyet ini. Mudah-mudahan belum punya di rumah, jadi bisa berfaedah, bermanfaat, bisa dipakai ya.
Bisa ditaruh name tag perusahaan di sini. Imani juga bisa. Dan yang kedua, selamat kepada Ayu Febriana. Makasih banyak, pertanyaannya sangat berbobot dan terima kasih sudah aktif di kesempatan episode 13 ini. Saya Permana mohon undur diri dan juga Bapak Ismet Kodar mohon undur diri. Sekali lagi mohon maaf apabila tadi ada sedikit kendala di depan. Jangan lupa yang menang follow dulu akun Instagram @beacukaipriuk, terus DM admin kami, sebutkan nama, nomor handphone dan alamat lengkap. Nanti kita kirim langsung ke depan pintu gerbang Bapak Ibu masing-masing. Jadi alamatnya yang benar ya. Jangan sampai salah. Demikian Instagram Live kali ini. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan tadi di depan. Dan juga sampai jumpa di episode berikutnya di minggu depan. Catat tanggalnya Rabu, setiap Rabu jam 10 sampai dengan jam 11 hanya di akun Instagram @beacukaipriuk. Buah durian, buah selasi, cukup sekian dan terima kasih. Buah delima. Saya pantun mohon izin, nggak apa-apa ya Pak ya? Cukup, lanjut. Asik. Siap, buah delima, buah kedondong, buat semua kawan prima. Jangan lupa kita di follow dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Ismet. Terima kasih banyak. Yo, terima kasih, mohon maaf Pak tadi kalau terima kasih macet semuanya. ya Pak. Ya, saya juga mohon maaf kepada semua. Sehat selalu Pak Ismet. Kalau ada salah kata. Terima kasih dan timnya juga. Jangan lupa di DM yang tadi menang @Natal Sidabutar dan @Ayu Febriana.